Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Global Kerja Tips. Saat ini saya salah satu konsultan dari Global Kerja. Nama saya Nurdin. Kita akan coba untuk mulai diskusi dan berbagi tips bagaimana kita bekerja ke luar negeri, ke Timur Tengah, khususnya ke negara Qatar. Nah, supaya tidak terlalu serius, jadi kita akan membawa Anda langsung sambil jalan-jalan ya. Kita traveling menggunakan mobil Land Cruiser. Jadi kita akan menuju ke salah satu lokasi wisata resort yang ada di negara Qatar, di mana lokasinya terletak di daerah Mesaid atau biasa dipanggil juga Said. Ini salah satu tempat wisata yang setiap hari Jumat itu ramai. Ya, jadi dia terletak di daerah Sea Line. Kemudian kita akan menuju ke namanya Inline Sea. Inline Sea itu dia ada di ujung, dan dari situ kita bisa lihat perbatasan antara negara Qatar dengan negara Saudi, di mana dipisahkan oleh laut di situ ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita pengen bisa bekerja ke negara Timur Tengah, khususnya negara Qatar? Ada beberapa skema yang bisa kita dapatkan informasinya bagaimana kita bisa bekerja ke Qatar. Yang pertama tentunya adalah skema direct hire. Jadi direct hire adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan langsung dengan si end usernya. Jadi bisa banyak dicari di informasinya di internet, ada perusahaan-perusahaan yang langsung membuka lowongan kerjanya. Nah, memang kalau misalnya sudah dipublikasikan ke umum akan cukup banyak saingannya, karena tentunya itu udah open application ya. Jadi which is dimana bahwa tentunya kandidat pun akan banyak yang akan apply. Jadi itu namanya direct hire. Jadi kalau misalkan nanti CV-nya memenuhi syarat dan masuk list dari HR-nya masing-masing perusahaan end user tersebut, ya nanti akan dihubungin oleh HR-nya perusahaan masing-masing. Nah, yang kedua tentunya ada namanya skema dengan kerjasama antara si end user dengan PJTKI ataupun Manpower Agency. Saat ini memang tidak cukup banyak agensi yang bekerja khususnya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di negara Qatar, ya, karena populasi orang Indonesia sendiri kan tidak begitu banyak. Jadi populasi yang ada di Qatar itu kan masih didominan oleh dari negara India, negara Filipina, dan negara Arab lainnya. Saat ini kan walaupun negara Qatar sedang banyak ekspansi di sektor migas ataupun sektor pendukung lainnya, tentunya kebutuhan tenaga kerja di sektor profesional sangat banyak. Ya, namun yang menjadi kendala adalah masih kurangnya tingkat kerjasama antara perusahaan-perusahaan user dengan agensi yang ada di Indonesia. Secara garis besar mengenai dua skema, yang pertama skema direct hire ataupun perekrutan langsung, yang kedua melalui Manpower ataupun agen JTKI. Nah, kemudian apa saja syaratnya yang memang kita bisa penuhi? Ya, ini penting ya. Jadi ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi oleh para calon pekerja migran Indonesia. Yang pertama tentunya adalah sesuai dengan job requirement-nya. Contohnya seperti pendidikan, pengalaman kerja, kemudian kurs dan training yang memang harus didapatkan.
Dan kemudian juga tentunya adalah standar-standar yang memang disesuaikan dengan profesinya masing-masing. Cukup banyak di situ, tergantung dari profesinya, baik profesi untuk engineering, healthcare, ataupun profesi yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua tentunya adalah kemampuan. Kemampuan ataupun kompetensi ini sangat penting. Kompetensi ini diantaranya adalah satu, tentunya mengenai bahasa. Jadi bahasa ini yang paling penting adalah kita menggunakan bahasa Inggris. Karena walaupun ada yang menggunakan bahasa Arab sehari-hari, tapi itu tidak menjadi bahasa prioritas. Jadi diutamakan adalah fluent ataupun mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi mulai dari writing skillnya, kemudian reading skillnya, kemudian yang ketiga bagaimana listening skillnya, dan yang terakhir adalah tentunya speaking skillnya. Ini penting ya, ini penting, perlu dipahami dan perlu dikuasai. Nah, kemudian apalagi persyaratan itu ada persyaratan-persyaratan yang memang yang harus dipenuhi, dan ada persyaratan umum juga ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus diantaranya adalah maksimum umur. Ada beberapa end user juga memang mereka menerapkan umurnya maksimum 45 tahun ataupun di atas 45 tahun, di bawah 55 tahun. Ya, walaupun masa pensiunnya kan sekitar 60 tahun, dan itu tergantung dari masing-masing perusahaan. Karena ada kebijakan-kebijakan yang memang diterapkan oleh masing-masing perusahaannya. Dan ini perlu menjadi catatan penting. Jadi intinya adalah bahwa diusahakan bagi anak-anak muda yang pengen kerja ke luar negeri, khususnya negara Qatar, di sektor apapun ya, baik di sektor migas dan sektor non migas, tentunya harus mempersiapkan diri dan mempunyai kompetensi. Itu yang paling penting ya. Nah, kemudian apa saja yang harus disiapkan? Tentunya ada yang harus disiapkan, terutama mengenai bagaimana kita membuat professional resume CV. Karena ini penting, karena CV itu adalah bagian dari refleksi kita sebagai seorang profesional. Bagaimana kita bisa mempresentasikan segala hal yang berhubungan dengan profesional profesi kita, baik pendidikan, pekerjaan, kursus dan lain-lain ya. Jadi demikian sekilas mengenai bagaimana kita bisa bekerja ke luar negeri Timur Tengah, khususnya ke negara Qatar, dan apa saja sekilas mengenai informasi dan persyaratannya. Terima kasih dan silakan untuk subscribe. Selamat berjumpa, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan Global Kerja Tips selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.